itu gimana, Ji? Biar jelas aja. Biar gue nggak salah juga. Kronologinya itu gue memang ada satu teman lagi namanya Dani. Nah, gue sama dia itu memang sering nonton film horor. Oke. Jadi si entah gimana Turah nimbrung kan. Gue juga dulunya tuh sering keluar sama Turah. Sering banget ke biblioteka bareng, ke apa-apa bareng gitu. Jadi dia kayak ngajak gitu, ayolah Ji kita nonton film horor gini-gini bertiga sama Dani di kamar Dani gitu. Memang pada saat itu kamar Dani lagi diremon karena banyak tarakan, lagi kosong. Oh ya udah gue bilang gitu kan. Terus pokoknya udah sebulanan gitu, sebulan sebelum kejadian dia memang udah sering ngajak gue nonton. Memang jadwal gue doang yang memang gak pas gitu buat nonton. Nah akhirnya gue iyain ajakan dia, ya udah nonton ayo gini-gini. Lu udah ngechat Dani belum? Gue nanya kan. Oh udah si Tura bilang udah. Ya udah dong, jadinya gue gak ngechat Dani lagi kan, karena kan pikiran gue si Tura udah ngechat. Oke. Pas gue nyampe kamarnya si Dani ini, baru cuman ada Tura, dia lagi ngedit video-video gitu. Ya udahlah, dia di meja, gue duduk di kasur. Dia bilang, ngapain kamu duduk di sana? Sini, dia ngambil bangku lagi kan, duduk di samping. Gue mikir lah, ngapain? Kita cari-cari film, ayo gini-gini mau nonton film horor apa? Oh ya udah, di pikiran gue masih belum ada dong. Nah, pas masih duduk-duduk gitu, dia udah mulai tuh, maksudnya kayak bercanda-bercanda, tapi tangan main, bercanda-bercanda tangan main. Gue mikir nih orang apaan, maksudnya gak jelas banget gitu kan. Nah, tiba-tiba Dani dateng. Nah, Dani nanya, kalian dua ngapain di sini? Gue udah rada aneh nih, maksudnya kenapa Dani nggak tahu? Padahal si Turahnya tuh udah bilang ke gue kalau dia udah ngechat Dani, dan alasannya si Turah itu WhatsApp-nya tuh cuma centang 1 di WA-nya Dani, belum centang 2. Akhirnya gue ajakin lah si Dani kan, ayo Dan gini nonton lah kita bertiga, baru kejadian. Akhirnya gue ajakin lah si Dani kan, ayo Dan gini nonton lah kita bertiga, baru kejadian. Sebenarnya nggak sampai ngewe, nggak sampai ngentot gitu, cuman dia udah mulai pegang-pegang. Paham. Terus dia udah ngambil tangan gue, taruh di itunya dia, suruh gue remes gini-gini, terus dia langsung cium gue gini-gini. Nah awalnya gue diem karena gue takut. Oke. Daninya gobloknya Dani dia ketiduran. Jam berapa jadi sih? Dia nggak tahu apa-apa. Apa? Jam berapa sih? Subuh itu nggak salah jam 2 jam 3 berarti gitu. memang udah malam ya. Wajar, maksud gue wajar Daninya udah waktunya gitu loh. tidur gitu. Nah habis itu baru gue langsung bilang jangan, gue bilang gitu. Terus dia maksa lagi. Akhirnya gue langsung udah nih udah nggak bisa. Gue sengaja rada rusuh gitu kan, biar si Daninya ini temen gue bangun, rupanya udah bangun. Ayo balik yuk, udah malam gini udah gini. Nah setelah kita balik ke kamar masing-masing, dia masih ngechat gue bilang selimut lo ketinggalan nih gini. Bukan ketinggalan deng, jadinya spray selimut kita tuh sama coraknya. Jadi alasan dia itu lo mau balik lagi atau enggak ke kamar gue biar lihat selimutnya udah bener apa kagak. Gue bilang udah gak usah, udah bener, gue udah cium itu bau selimut gue bilang gitu. Ya udah gitu. Nah besoknya gue masih diem sehari, berarti post after kan baru gue bilang ke cowok gue. Orang pertama yang gue bilang tuh cowok gue. Akhirnya cowok gue nge-DM si Tura, gue udah tahu semuanya, lo ngapain cewek gue gini, ayo kita ketemu, lo lagi di mana? Cowok gue pengen ngobrol gitu kan, pengen ngobrol. Nah si Turahnya pas udah ngeliat DM-nya cowok gue, dia langsung ke kamar gue, dobrak, gue takut dong, terus gue lari ke kamar mandi, dia masih ngedobrak gitu, pengen buka paksa gitu. Alasannya, dia lo ngapain bilang ke cowok lo gini. Nah gue di situ udah panik, gue langsung telepon cowok gue kan, langsung gue loudspeaker biar cowok gue denger lagi ada kejadian apa gitu. Akhirnya cowok gue datang, baru kita ngobrol bertiga. Besoknya gue masih diem sehari, berarti post after kan baru gue bilang ke cowok gue. Orang pertama yang gue bilang tuh cowok gue. Akhirnya cowok gue nge-DM si Tura,
gue udah tahu semuanya. Lu ngapain cewek gue gini-gini, ayo kita ketemu. Lu lagi di mana? Cowok gue pengen ngobrol gitu kan. Pengen ngobrol. Nah, si Turahnya pas udah ngeliat DM-nya cowok gue, dia langsung ke kamar gue, dobrak-dobrak. Gue takut dong. Gue takut, terus gue lari ke kamar mandi. Dia masih ngedobrak-dobrak gitu. Ngedobrak pengen buka paksa gitu. Alasannya, lu ngapain bilang ke cowok lo gini. Nah, gue di situ udah panik, gue langsung telepon cowok gue kan. Langsung gue loudspeaker biar cowok gue denger maksudnya lagi ada kejadian apa gitu. Akhirnya cowok gue datang, baru kita ngobrol bertiga. Berempat ding sama temennya cowok gue. Besoknya gue masih diem sehari, berarti post days after kan baru gue bilang ke cowok gue. Orang pertama yang gue bilang tuh cowok gue. Akhirnya cowok gue nge-DM si Tura. Gue udah tahu semuanya. Lu ngapain cewek gue gini-gini, ayo kita ketemu. Lu lagi di mana? Cowok gue pengen ngobrol gitu kan. Pengen ngobrol. Nah, si Turahnya pas udah ngeliat DM-nya cowok gue, dia langsung ke kamar gue, dobrak-dobrak. Gue takut dong. Terus gue lari ke kamar mandi. Dia masih ngedobrak-dobrak gitu. Ngedobrak pengen buka paksa gitu. Alasannya, lu ngapain bilang ke cowok lo gini. Nah, gue di situ udah panik, gue langsung telepon cowok gue kan. Langsung gue loudspeaker biar cowok gue denger maksudnya lagi ada kejadian apa gitu. Akhirnya cowok gue datang, baru kita ngobrol bertiga. Berempat ding sama temennya cowok gue. Besoknya gue masih diem sehari, berarti post days after kan baru gue bilang ke cowok gue. Orang pertama yang gue bilang tuh cowok gue. Akhirnya cowok gue nge-DM si Tura. Gue udah tahu semuanya. Lu ngapain cewek gue gini-gini, ayo kita ketemu. Lu lagi di mana? Cowok gue pengen ngobrol gitu kan. Pengen ngobrol. Nah, si Turahnya pas udah ngeliat DM-nya cowok gue, dia langsung ke kamar gue, dobrak-dobrak. Gue takut dong. Terus gue lari ke kamar mandi. Dia masih ngedobrak-dobrak gitu. Ngedobrak pengen buka paksa gitu. Alasannya, lu ngapain bilang ke cowok lo gini. Nah, gue di situ udah panik, gue langsung telepon cowok gue kan. Langsung gue loudspeaker biar cowok gue denger maksudnya lagi ada kejadian apa gitu. Akhirnya cowok gue datang, baru kita ngobrol bertiga. Berempat ding sama temennya cowok gue. Nah, pada saat itu gue ceritain lagi ya, maksudnya pas kita bertiga ada, gue, cowok gue sama si Tura nyalain gue. Nyalain apa? Dia bilang, lu ngapain bilang ke cowok lu? Kan ini kita berdua aja cukup tahu. Jadi sekarang reputasi gue jadi rusak. Dia bilang gitu loh, bangsatnya si Tura itu. Reputasi gue sekarang jadi rusak aja gara-gara lu bilang ke cowok lu. Kalau misalnya cowok lu bilang kemana-mana gimana? Gue langsung bangsatin si Tura. Bajingan ya lu Tura, gue bilang. Lu udah berani kayak gitu, lu masih mikirin reputasi lu gak mikirin gue gitu ya sebagai korban. Gue langsung bilangin dia gitu. Jadi gue sih mikirnya di pemikiran dia takutnya itu reputasi dia hancur di dunia YouTubean gitu, soalnya kan subscriber dia juga lumayan banyak kan. Anjing. Dan mungkin juga si Sahatnya sama Turah kan mereka juga deket. Jadinya mereka rada kong kali kong gitu. Terus si bokapnya Turah dia mau ngetuntut gue tau. Serius? Bokapnya Turah nuntut apa? Enggak, dia bokapnya Tura itu udah tahu kan, pas udah tahu kalau anaknya kayak gitu-gitu, saya bakalan tuntut anaknya ya, maksudnya bakalan nuntut gue bilang apa? Dengan dasar apa? Atas dasar pencemaran nama baik. Anjir. Nama baiknya Tura jadi hancur kan gara-gara gue speak up kayak gitu. Si goblok, gue langsung bilang ke Tura tuh ya. Gue bilang, Tur, perlu lo yang bilangin ke bokap lo atau gue bilang? Bokap lo bisa mikir nggak? Apa? Sebentar, gue penasaran. Dia nelpon lo langsung apa chat, Siapa? Bokapnya. Bokapnya itu dia jadinya Tura itu teleponan sama bokapnya, terus ada Gokma, terus ada petua-petua yang lain lah gitu, ada anak-anak yang lain, mereka denger, terus si Turahnya setahu gue ya, dari gue denger dari orang-orang, Turahnya juga udah bilang, udah pak, memang aku yang salah, aku yang khilaf gitu pada saat itu. Tapi bokapnya kayak enggak, ini pencemaran nama baik, bla 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 gitu.
Bung Goma, dan satu lagi nih fakta sebenarnya yang itu. Bung bilang tadi ini soal uang kacamatanya si Tura. Uang soal kaca. Nah, seolah-olah nih, JJ, aku mau dengar dari JJ. Coba bilang apa soal uang? Awalnya aku nggak terima kalau aku disuruh bayar duit kacamata itu. Ya karena aku ngerasa nggak sepantasnya gitu aku bayar. Cuman dari ketua Permiratoms bilang, Sebut aja Gokma, ini Gokma. minta pertolongan sama ketua Permiratoms, berarti saya harus nurutin apa kata ketua Permiratoms. Kalau saya tidak menurutin apa kata ketua Permiratoms tuh nggak bisa menuntut apa-apa dari Turah. Jadi mau nggak mau saya bayar duit kacamata itu. Ya sebenarnya saya nggak mau, dan dari awal juga saya udah bilang kan kalau misalnya saya nggak mau. Jadi tidak bisa ngeluarin statement gitu kalau misalnya Mas itu udah kayak apa sih memenuhi keinginan saya gitu. Nah, apa-apaan itu coba? Coba dipertanggungjawabkan itu. Apa maksud itu? Itu sudah masuk ranah kepemaksaan dan ancaman loh, Bung. Itu pidananya jelas loh. Itu inisiatif saya pribadi. Nah, Kenapa saya melakukan apa? seperti itu? Coba seandainya saya berpikir kalau yang melakukan kesalahan itu nanti adalah kepadanya si JJ, kemudian memukul si JJ sampai misalnya dia memar atau matanya biru. Lah, kita gimana nanti mau menolong JJ kalau ini? Makanya tadi dulu saya bilang saya tidak memukul si JJ-nya, tapi ini harusnya pacarnya yang mengganti. Tapi pada saat itu Maaf, tante ngomong. Pada saat itu Sahat dengan tante kan ada teleponan kan, on the spot di kejadian itu. Sahat ada ngomong loh. Kalau uang kacamata ini tidak diganti, Sahat tidak bisa membantu JJ dan tidak bisa membuat surat pernyataan itu. Sahat. Di situ Dengar itu. Itu kan tante, Sahat ingat gak? Di situ tante emosi sekali sampai tante teriak-teriak. Suara tante itu agak tinggi. Di situ kan tante bilang, oke, tante bayar. Ingat gak Sahat? Nah, justru karena Sahat bilang kalau uang kacamata ini tidak diganti, Sahat tidak akan membantu JJ dan tidak akan membuat surat pernyataan dengan si Turah itu. Itu sebabnya tante bayar. Karena apa? Karena JJ itu di Rusia. Kalau kejadian itu di Indonesia, si Turah udah tante habisin.